Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allifatil kitab tafsir al-Ibriz wa masyayikhihi wa talamidhihi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih tetap surat Al-Ahzab, masuk ayat ke-55. Dua ayat aja, 55, 56, 57. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihin. Al-ayat. La junaha ora ana dosa iku maujud alaihinna ing atase azwajin nabi garwane nabi fi abaihinna ing dalem pira-pira bapake azwaj wala abnaihinna lan pira-pira anak lanange azwaj wala ikhwanihinna lan pira-pira sedulur lanange azwaj wala abnai ikhwanihinna lan pira-pira anak lanange sedulur lanange azwaj wala abnai akhwatihinna lan pira-pira anak lanange dulur wadone azwaj wala nisaihinna lan pira-pira kanca wadone azwaj wala malan ora budak ora haram ora ana dosa karo budak malakat kang miliki sapa aimanuhunna bendarane azwaj wattaqina lan wedi sira kabeh wedi Allah ing Allah innallaha satuhune Allah iku kana ana sapa Allah ala kulli syai'in ing atase sekabehane suci-suci ana iku syahidan nyakseni utawa marwi innallaha satuhune Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusalluna padha maca selawat sapa Allah lan malaikat ala nabi ing atase nabi khusus Nabi Muhammad ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sallu selawat sira kabeh sallu maca selawat sira kabeh alaihi ing atase nabi khusus Nabi Muhammad wa sallimu lan padha nyuwun salam sira kabeh utawa maca salam sira kabeh tasliman kelawan salam utawa nyuwunake salam temenan innal ladzina lan satuhune wong akeh yu'dzuna kang padha gawe lara utawa menyakitkan sapa alladzina menyakitkan Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah la'anahum iku la'anahum ngelaknat ing alladzina yu'dzuna sapa Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat wa adda lan nyawisake sapa Allah lahum maring alladzina yu'dzuna nyawisake adaban ing siksa muhinan kang
berbeda. Berbeda pengertiannya. Sebelumnya Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mohon maaf beberapa hari tidak bersuara, tidak bisa mengaji karena ada kepentingan keluarga. Mohon maaf, beri maaf. Kita lanjutkan seperti biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya, khususnya para santri, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan batuk-batuknya cepat hilang, pilek-pileknya hilang, kurangi minum dinginnya karena cuacanya lagi tidak bisa bersahabat dengan kita. Cuacanya cuaca ekstrim kata orang. Tinggal kita bagaimana menanggapinya. Memang cuaca itu begitulah. Tinggal bagaimana kita diberi oleh Allah akal, diberi akal untuk merenungkan sesuatu, untuk berangan-angan, untuk memilah-milah mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, mana yang batil, mana yang hak, mana yang kira-kira membuat sehat pada diri kita, mana kira-kira yang membuat penyakit pada diri kita. Itu yang membuat diri kita sendiri, bukan orang lain. Obat itu hanya sekedar memberi atau mengurangi saja, tapi yang menentukan sehat jasmani, sehat rohani, ya diri kita sendiri. Itulah Allah memberi akal sehat supaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat. Dan gitu. Memang enak itu hanya sementara. Lah harus tahu kalau sementara enak tapi sakitnya berkepanjangan, dan dikurangi minum esnya, dikurangilah pedas-pedasnya. Kenapa? Kalau es diiringi pedas nanti akan mudah sariawan, tenggorokannya kering, gitu lah ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat, khususnya anak-anak kami, santri putra santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dari surat Al-Ahzab memang artinya adalah aling-aling atau hijab, atau namanya itu pembatas begitu. Seperti halnya kalau di masjid kita ini sholatnya antara perempuan dan laki-laki dikasih batas. Nah ini batasnya itu pagar, itu yang putih itulah namanya batas. Mungkin kalau di kampung anak-anak ada itu di samping, ada yang modelnya di samping pakai kain atau gorden. Nah itulah begitu ya. Lah kalau di rumah apa juga pakai satir atau pakai aling-aling? Tentunya tidak. Kalau berjamaah sama mamanya, berjamaah sama bapaknya, berjamaah dengan kakak atau adiknya, nggak perlu hijab, nggak perlu satir, nggak perlu aling-aling, nggak perlu pembatas, nggak apa-apa itu. Tapi kalau yang perempuan di belakang, yang laki-laki di depan, yang bapaknya jadi imam, dari gitu. Jangan kayak zaitun, jejer yang perempuan bisa jadi imam, tidak boleh. Ya kalau di rumah kata Kang Ihsan boleh, kalau anaknya kecil-kecil ya Kang Ihsan ya. Kang Ihsan kan sudah belajar di Bulughul Maram. Ya boleh ibunya jadi imam, boleh kalau makmumnya anak kecil, bukan bapaknya yang jadi makmum, nah, anaknya sendiri yang masih usia SD, boleh. Apa tujuannya? Mendidik supaya anak kita terbiasa untuk berjamaah atau sama cucu kita. Ayo jamaah sama nenek, gitu ya. Itu boleh. Memang ada hadisnya menerangkan seperti itu. Ya, Kang Ayang masih ingat tak hadisnya Kang Ihsan? Masih ya? Lupa Kang Ihsan ya. Itu hukumnya apa? Katanya Kang Yusuf sunnah. Dan sunnah itu berarti kan umum ya. Sunnah itu ada sunnah yang tertentu, ada sunnah yang kurang tertentu. Nah ini yang tidak tertentu pada di rumah saja. Dan itu pada zaman Rasulullah. Karena apa?
zaman Rasulullah belum banyak orang yang pandai gitu ya. Dan hukum langsung Rasulullah yang menentukannya. Nah, sekarang bertanyalah kepada kitab atau bertanyalah kepada guru atau seorang ulama. Nah itulah, maka nggak perlu hijab, nggak perlu aling-aling, boleh gitu. Nanti kalau anak ya Kang Azam sampai rumah, sampai siang nanti mama ayo berjamaah, Azam jadi imam. Wah gitu. Iyalah, kamu masih kecil loh juga. Ya udah pinter, udah pesantren loh mak, jadi imam lah. Ya gitu ya. Iya boleh gitu ya. Jangan salah sendiri berjamaah sama mamanya. Di belakangnya mamanya, iya, nggak usah pakai satir, tidak usah pakai satir, tidak usah pakai gorden, tidak pakai kelambu, nggak usah, langsung aja di belakangnya itu boleh. La junaha alaihinna, ini tadi tanya. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna dan seterusnya. Itu contoh. Seperti kita ini kasih alih-alih ya. Ada kalau di musola ada yang di samping kiri kadang-kadang gitu ya. Ada di belakang ya. Kenapa ke samping kiri? Mungkin darurat, musolanya kecil maka dibelah jadi 2/3 gitu ya. Boleh, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau jejer tidak boleh. Kalau yang terbaik, yang afdal, perempuan di belakang. Itu dalam sholat. Nah kalau nggak sholat, nah ini berhati-hati Bapak Ibu, anak gadis kita. Kalau ada tamu, kalau anak kita sudah usia aliyah atau sudah MTS, dibiasakanlah pakai jilbab. Nah ada tamu itu menyuguhkan minuman, pakailah jilbab, tutup rapi, itu termasuk hijab. Jadi ya jangan diore rambutnya, apalagi kalau keluar, naik motor rambutnya dilepas, diore-ore, kena angin sebelai-belai. Boleh Pak? Ya boleh saja, siapa yang larang? Nyatanya mah nggak pakai jilbab juga, ini balang nggak ada siksa. Tapi secara hukum Islam sebaiknya ya kalau sudah usia aliyah, sudah usia MTS, hendaklah pakai jilbab kalau udah keluar rumah gitu loh. Nggak Pak, kalau di lingkungan rumah saja, ya kalau hanya sekedar di lingkungan rumah saja nggak ada orang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lain, apalagi yang nggak dikenal, hendaklah pakai jilbab. Loh, itulah namanya hijab. Sementara begitu ya, jangan diore-ore rambutnya ya, apalagi sampai lihat lehernya, lihat lagi dadanya, bahaya itu. Tapi alhamdulillah di kampung kita ini sudah terbiasa untuk memakai jilbab, sudah terbiasa memakai hijab. Mudah-mudahan lah ya di antara kita ini saling mengerti dan saling memahami sehingga terjagalah aurat di antara kita, yang laki-laki dengan yang perempuan. Pak pakai cadar, kalau mau silahkan, kalau enggak nggak apa-apa. Kalau saya menganjurkan pakai jilbab saja, gitu, nggak usah pakai cadar, jilbab. Yang paling penting lagi jilbab di hati. Nah, itu artinya apa? Ya berhati-hati, ya menjaga diri, waspada, ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saling menjaga di antara kita lain jenis. Ayat berikutnya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak yang sudah hafal ayatnya ini ya. Inilah kalau di kampung kita alhamdulillah seperti kemarin Bapak Ibu muslimat pada duyun-duyun kemana-kemarin ke Kandis dianjurkan. Kenapa daerah Kandis sana mayoritasnya orang-orang Nasrani, maka dibiasakanlah tanya biar terbiasa bersolawat kemarin itu ya Mbah Yai dan kawan-kawan semuanya itu satu bis. Itu tujuannya apa? Memasyarakatkan solawat, gebiar solawat dalam ibadah yang sambil senang-senang itu solawat gitu, tanpa modal, tanpa apa. Sholat harus wudu,
baca Al-Quran harus wudu, sholat terus pakaian yang rapi, menghadapnya harus ke kiblat. Dan kalau selawat duduk aja di tengah lapang bisa, sambil goyang-goyang tangannya, ya goyang-goyang sedikit perutnya, tapi duduk saja. Seperti tadi malam, 2 malam ini, malam Ahad sama Senin ya, anak-anak santri biar selawat terus ya untuk hiburan memperingati 17 Agustus, boleh. Nah itulah, mengucapkan sholawat saja ibadah, apalagi pengertiannya mengikuti jejak Rasulullah. Seperti halnya pada hari ini hari Senin. Hari Senin adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Disunahkan puasa, mengikuti puasa. Barangkali anak-anak yang tadi malam sahur puasa Senin, gitu loh. Ya, itu tadi ngalap barokahnya Rasulullah. Tidak hanya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi diiringi dengan mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Seperti tadi berjamaah, itu sunnah Rasul. Nah, ditambah lagi tadi anak-anak 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu sunnah-sunnah Rasul. Di samping mulutnya kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, badan kita, anggota tubuh kita menjalankanlah ajaran Rasulullah. Itu buktinya cinta Rasulullah. Siapa yang mau berselawat kepada Rasulullah 1 kali selawat, Allah akan membalas kepada kita 10 selawat. Subhanallah. Itu ya, Kang Azam, kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali saja, Allah membalas kepada kita 10. Lah kalau bacanya 10 kali, berarti dibalas oleh Allah berapa? 100. Ya Allah, itu loh. Yang 50 kesalahan dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Yang 50 Allah memberi rahmat. Apa rahmat itu? Kesenangan, ketenangan batin dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu di rumah kalau lagi ada problem, bacalah selawat sebanyak-banyaknya. Saya mengatakan pasti nanti akan tenang hatinya. Ya, jangan lari yang negatif, larilah yang positif. Ya, bersolat ambil air wudu, salatlah 2 rakaat, membacalah selawat. Kalau nggak bisa yang panjang, pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan gitu aja. Boleh. Yang pendek. Bapak Ibu lagi ada problem, ada masalah, ya, sambil goreng tempe kayak Mbak Mun, kayak goreng bakwan, ya, gitu ya, Mbak Mun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pendek-pendek aja selawatnya, nggak usah panjang-panjang. Sambil goreng tempe, sambil molak-malik apanya, tahunya, sambil melayani orang yang jualan, bacalah selawat. Problem atau masalah insya Allah akan terselesaikan. Kalau membacanya selawat betul-betul karena Allah, pasti akan mendapat jalan keluarnya. Wah, ini sudah Al-Quran yang bilang kok. Inna Allah malaikatahu, Allah dan malaikatnya ada sholawat. Lah apalagi kita sebagai manusia biasa hendaklah bersolawat. Udahlah, nggak usah banyak-banyak. Wah, doa apa yang paling mustajab? Wah, macam-macam lah. Solawat aja lah, cukup. Anak kita lagi di pondok supaya kerasan, supaya istiqomah, banyakkan solawat. Sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa usahakanlah sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali solawat. Nah, gitu. Ini kan Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Kata Kang Yusuf, Kang Ihsan, Kang Yayang, wah yang sudah pinter Amriti dan Alfiyah. Ini shollu itu fi'il amar. Ya Kang Ihsan ya. Fi'il amar. Kan dalam usul fikih al aslu fil amri wujubun. Asalnya dari perintah itu adalah wajib. Berarti seakan-akan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad wajib bersolawat karena solu itu fiilnya fiil amar. Nah, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersolawat ya, tidak
Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu hanya satu, ketika buang air besar, buang air kecil itu nggak boleh. Selain itu sholawat saja lah, nggak apa-apa. Gitu lah ya. Sambil nyabut rumput, sambil golek brodol, sholawat lah, aman gitu ya. Yang terakhir ayat yang ketiga, ayat keempat, innalladzina yu'dzunallah. Apakah ada hamba-hamba atau umat manusia itu menyakiti Allah? Banyak sekali. Apa ada yang menyakiti Rasulullah? Banyak sekali. Contoh kecil aja pada ayat yang di mana itu? Apa namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kata anak santri itu kalau ada nahi itu huruf nahi kemudian diiringi dengan istisna illa maka menjadi isbat gitu ya. Kang Iksan ya. Maka menjadi wajib juga artinya gitu. Tidak menjadikanlah jin dan manusia kecuali ada diiringi, ada huruf nahi, kemudian ada huruf istisna, menjadi isbat. Isbat itu hukumnya wajib. Berarti semua manusia dan jin wajib menyembah kepada Allah. Lah kok nggak nyembah? Itu namanya menyakitkan hati. Contohnya kalau bapak ibu manggil anaknya, Tul, berarti jawab. Sakit ya hatinya bapak ibu? Sakit. Dikelungin, daplek we. Lah dipanggil oleh Allah, as-salatu khairum minan naum. Dipanggil oleh Allah, lah kok malah ngeringkel turu. Kang. Ya dah? Iya, makanya mulai. Siapa namanya? Kang Azam, itu siapa namanya? Ya. Zikri. Kang Zikri ya. Kang Zikri dan DCI tadi ya. Ya saudaranya Pak Dewan. Pak Dewan ya. Kang Zikri ya, bangun. Dipanggil oleh Allah, as-salatu khairum minan naum. Segera bangkit, bangun. Kalau dipanggil maknya, kalau kalian Kang Zikri panggilkannya kawannya, jam, nggak jawab, kira-kira Kang Zikri dalam hatinya gimana? Iya sedikit jengkel, jam yang diceluyot mau orang jawabnya apa tuh? Marah. Lah gitulah, itu sama juga menyakitkan hati. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Mau dipanggil Allah, nggak mau datang, ayo sholat nggak mau. Hayya 'alal falah, ayo kita mencari kemenangan. Mau diajak menang malah nggak mau, malah menjadi kalah, tidur kalah namanya. Itu namanya menyakitkan hati. Orang yang selalu menyakitkan Allah, menyakitkan Rasulullah di dunia maupun di akhirat, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya sengsara. Ini Al-Quran, la'anahullah fid dunya wal akhirah. Nah ini loh, udah jelas. Orang yang menjauhi Allah, orang yang menjauhi Rasulullah, dia akan hidupnya ya meronta-ronta, hidupnya sengsara gitu ya. Dunia sudah sengsara, di akhirat masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Untuk itulah ayo Bapak Ibu, kita berusaha memperbaiki diri kita ya. Jangan sampailah mengecewakan Allah. Kita diberi hidup oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi apa-apa semua dari Allah. Allah beri nikmat pada tubuh kita tak terhingga, banyak sekali, sehingga nggak bisa ngitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita ayo berterima kasihlah kepada Allah. Jangan sampailah di antara kita ini saling mengingkari janji. Udah janji kepada Allah, kamu lahir di bumi ini menyembah kepada Allah, itulah sembahlah. Gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimahumullah, khususnya para santri semuanya, santri putra, santri putri ya, Bapak Ibu yang di rumah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat badan kita, sehat rohani kita, senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Allah akan senantiasa melindungi kita semuanya. Allahumma amin. Murah rezeki
rezekinya, kemudian hatinya tenang, tentram, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya, pasti banyak kesalahan dan kekeliruannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum